Sampai-sampai Nabi Muhammad dan para sahabat itu makannya cuma makan kurma diemutin satu-satu. Yahudi yang ngelihat bilang Muhammad dan pengikutnya ini orang gila. Hampir mati masih mikirin Konstantinopel Roma. Pohon itu menaungi 3 benua. Terus mengalir sungai-sungai yang akhirnya banyak umat manusia yang dapat berkah manfaatnya dari situ. Kemudian daun-daunnya itu akhirnya berubah jadi bulan sabit. Bulan sabitnya berubah jadi pedang, pedangnya mengarah ke Konstantinopel. Jangan pernah bilang gak bisa sampai kamu mati dalam mencobanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manca, kembali lagi di podcast Suara Manca di episode yang keempat. Hari ini kita akan membahas sebuah sejarah yang sangat menarik untuk kita bahas. Apa itu? Tunggu dulu. Sebelum itu pastikan kalian menyimak podcast kita sampai habis ya. Sebelum itu kenalin 2 host kalian yang ada di sini untuk menemani kalian hari ini, yaitu aku Dava Dan aku Vano. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga seorang ketua organisasi Hashirama. Siapa yaitu itu? Rangga. Halo. Rangga. Gimana kabarnya Rangga? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa aja ini? Kesibukannya ya layaknya manusia pada umumnya lah ya. Oh, Tidur, kayak gimana? makan, sholat, Oh, enggak, sekolah. di sekolah ini, Oh, di di sekolah. Di sekolah UKBM. Soalnya udah hampir mendekati ini nih. Ujian. Kenaikan kelas ya ujian. Udah disiapin nih semuanya buat apa? Ujian Memperbagus nanti. nilai sama ujian. Oh, sudah dong. Jadi hari ini kan kita podcastnya mau membahas sejarah penaklukan Konstantinopel nih. Iya. Nah sebelum itu Konstantinopel tuh kayak gimana menurut kamu? Oke, kayak gini. Sebelum kita membahas tentang Konstantinopel dan orang yang menaklukkannya, kita perlu mengetahui background kenapa kita harus membahas ini. Yang pertama, kita perlu tahu kalau misalkan setiap manusia itu secara sadar ataupun gak sadar, dia itu pasti akan meniru manusia lainnya. Entah itu meniru yang baik ataupun meniru yang buruk. Kayak gimana itu? Contoh, meniru yang baik. Mungkin kita ngelihat sehari-hari orang tua memperlakukan kita kayak gimana. Nah, itu bisa aja kita secara gak sadar kita niruin. Atau teman kita gimana secara gak sadar niruin. Yang negatif contohnya ada bullying, bisa aja kita niruin. Ngejek nama orang tua juga bisa kita niruin. Nah gitu. Nah fun fact-nya adalah kebanyakan manusia-manusia di dunia ini gak punya role sebagai suatu pionir, suatu hero sebutannya. Ambil contoh ya, Amerika. Kenapa Amerika buat film Marvel, superhero Marvel? Ada yang tahu kenapa? Ya karena di sana mereka nggak punya hero gitu. Iya, Di nggak, sana terus- kriminalitas tinggi. Ya, betul. Jadi di Amerika tingkat kriminalitasnya itu tinggi. Makanya mereka ngebuat film Marvel supaya agar masyarakatnya itu merasa ada hero di tengah-tengah kita ini. Kemudian contoh lagi Jepang. Di Jepang itu tingkat kelahirannya itu rendah. Maka dari itu pemerintahnya harus meninggikan tingkat kelahiran ini agar populasinya gak jeblok. Ya. Maka dari itu dibuatlah anime-anime itu. Yang tentang romantis itu. Ya betul. Di Korea Selatan juga sama, drakor. Di sana tingkat bunuh dirinya itu tinggi. Maka dari itu diciptakanlah drakor untuk membendung agar masyarakatnya itu punya hope, punya apa itu namanya, Keinginan kayak untuk terus keinginan hidup. iya kan romantis itu. Ya. Oh ada pasangan gak usah bunuh Bahagia. diri gitu loh. Nah sementara kita masyarakat Islam itu tidak perlu pahlawan-pahlawan palsu karena kita sudah mempunyai banyak pahlawan. Ya. Salah satunya. Salah satunya yang akan kita bahas sekarang ini, Oke. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sudah kenal kalian? Aku kenal tapi nggak seberapa kenal. Ya sama. Cuma familiar aja. Cuman familiar sama namanya aja. Berarti ya sudah kenal lah sama namanya. ya, Ya. sudah. Kenalan kapan? belum kenal orangnya. Belum bicara apa dari langit. Oh gitu. Punya telepati. Ya. Oke, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ini terkenal dalam penaklukan Konstantinopel ya. Maka dari itu ya judul podcast ini tadi
antara ambisi dan kasih toleran. Pemuda 21 tahun menaklukkan kota yang tak bisa dihancurkan. Kenapa itu? Karena Muhammad Al-Fatih 21 tahun ketika itu menaklukkan Konstantinopel. Wow. Nah, kalian tahu nggak latar belakang kenapa sih Konstantinopel itu penting? Kenapa itu? Karena itu kerajaan yang besar, terus Ya, betul. banyak penduduknya dan Ya. mungkin juga berpengaruh untuk dunia pada saat itu. Ya letaknya juga strategis. Iya. Betul itu, letaknya strategis betul banget karena Konstantinopel itu adalah kota yang menghubungkan Asia sama Eropa. Jadi jalur perdagangan. Tapi selain itu ada suatu hal yang sangat penting bagi umat Islam, kenapa kita harus menaklukkan Konstantinopel itu? Apa itu? Itu terjawab pas waktu perang Khandaq. Jadi perang Khandaq itu terjadi setelah perang Uhud. Jadi ada 10.000 pasukan Quraisy, mereka itu membentuk koalisi namanya koalisi Ahzab. Koalisi Ahzab itu mereka bentuk untuk menghancurkan umat Islam sehancur-hancurnya di Madinah. Jadi mereka tuh kayak bilang, ya udah ini terakhir kali, mari kita hancurkan. Nabi Muhammad juga kita bunuh sampai Islam ini gak ada lagi untuk selamanya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat dan mengumpulkan gimana strategi-strategi buat kita ngelawan mereka. Nah, ketika itu ada salah satu sahabat yang menyarankan kalau misal kita buat parit aja ya Rasulullah, kita buat parit ngelilingi kota Madinah. Nah, ini bukti kalau misalkan ya sejarah Islam itu gak cuma tentang pertolongan langit, gak cuma tentang hal-hal gaib, tapi Nabi Muhammad juga menggunakan akalnya. Itu paritnya buat apa kalau boleh tahu? Buat perang di situ. Ini paritnya itu buat ini loh. Misal ada kuda, dia itu gak bisa lompat karena kepanjangannya, panjang sama lebarnya itu sudah dihitung gimana. Dan juga di sisi paritnya itu ada kayu-kayunya. Kayu-kayu itu buat misal lompat ini ketusuk kudanya. Mati. Iya. Jadi nggak bisa masuk ya. Iya, nggak bisa Sama masuk. orangnya juga masuk ke lubang. Iya, pasti paritnya. kejatuh lah, pasti jatuh lah. Nah, itu paritnya. Tapi kita perlu ingat, paritnya itu dibuat di kota Madinah. Kota Madinah itu tanahnya gak sama kayak tanah dimanapun. Wah. Karena tanahnya Madinah itu keras, jadi gak bisa dihancurin pakai skop, shovel itu gak bisa. Jadi harus pakai pickaxe, lembing. Berarti itu benar-benar ini Keras. ya, keras banget ya. Iya, keras banget. Berarti lama dong prosesnya. Itu dia, harusnya lama. Tapi karena pasukan Ahzab itu sudah mau sampai ke Madinah, Nabi Muhammad sama para sahabatnya harus cepet-cepet. Nah, jadi pada waktu itu benar-benar kondisinya parah banget. Sampai-sampai Nabi Muhammad dan para sahabat itu makannya cuma makan kurma, diemutin satu-satu. Jadi satu orang emut, ganti ke yang lain emut, sampai akhirnya kurmanya habis. Saking kurangnya logistik itu mereka sampai berbagi Makanan. kurma yang sama. Iya, kurma yang sama, cuma diemut doang. Terus juga bisa air ini, tangan dicelupin ke air, terus tangannya yang basah ini dicelupin ke gandum. Jadi gandumnya nempel gini, terus dia makan. Wah. Itu sebenarnya nggak cukup ya buat ganjel perut mereka ya. Iya, karena mereka ya udah dicukup-cukupin aja. Karena gini, itu kondisinya saking parahnya, Allah tuh sampai bilang di Al-Qur'an kalau misalkan seakan-akan jantung mereka tuh hampir keluar, hampir copot. Saking parahnya. Bayangin ada pasukan 10.000, kamu kekurangan makanan, disuruh buat parit sepanjang itu kota Madinah, susah dihancurin lagi. Kan itu wis kayak gak ada harapan gitu loh. Iya. Nah, tapi di tengah-tengah gak ada harapan itu, tiba-tiba ceritanya ada batu yang susah dihancurin. Terus sahabat Nabi minta tolong ke Nabi. Nabi datang ngambil lembingnya, terus dipukul sekali, cetar, keluar cahaya putih, kelihatan putih. Dipukul lagi, keluar cahaya putih lagi. Terus yang ketiga kali dipukul, keluar cahaya putih lagi, akhirnya batunya hancur. Nah, itu maksudnya apa cahaya putih itu? Cahaya putih itu Nabi Muhammad menjelaskan, sahabat itu ada yang nanya, apa itu kilatan ya Rasulullah? Rasulullah jawab, oh kalian lihat juga. Kilatan yang pertama, Allah itu menyuruh malaikat Jibril menunjukkan kepadaku istana putih di Persia itu akan menjadi milik umat muslim. Terus di kilatan kedua, malaikat Jibril bilang ke Nabi, istana merah di Roma bakal jadi punyanya umat muslim. Dan yang ketiga, gerbang-gerbang Yaman bakal menjadi punyanya umat muslim. Jadi setelah itu, inilah mentalitas para sahabat ketika mereka sudah di suatu situasi hopeless, yang biasanya orang zaman sekarang ketika itu sudah aduh depresi. Iya. Banyak bunuh diri kan sekarang. Iya, kabur. Iya.
para sahabat tuh malah seneng dapat berita kayak gitu. Pas waktu malamnya di tenda, para sahabat tuh mendatangi Nabi, terus nanyanya itu diabadikan dalam hadis, ya Rasulullah, ayul madinata ini taftahu awalan, Qustantiniyati urrumiyah. Terus Nabi Muhammad jawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinati Herakil taftahu awalan, yakni Qustantiniyah. Artinya ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, kota mana yang bakal kita taklukin dulu, Konstantinopel atau Roma? Terus Nabi Muhammad jawab, yang bakal kita taklukin dulu itu kotanya Heraklius, Kaisaria Konstantinopel waktu itu. Jadi jawabannya kota Konstantinopel. Nah, habis itu para sahabat tuh kegirangan banget. Bayangin di situasi yang benar-benar hopeless, ini ada pasukan, kita hampir mati, logistik gak ada, disuruh buat parit belum selesai nih, kayak wis gak ada harapan. Ada sahabat yang mentalitasnya kayak gitu, Yahudi yang ngelihat bilang Muhammad dan pengikutnya ini orang gila. Hampir mati masih mikirin Konstantinopel Roma. Karena waktu itu kan Konstantinopel sama Roma kan ibu kota negara kekaisaran yang besar banget. Arab cuma kayak suku-suku gitu loh. Iya, makanya kayak wah, gila banget nih orang ini. Tapi Nabi nggak bilang, wah kamu kok tanyanya kayak gitu, kita lagi keadaan genting nih. Itu dia. Nabi Muhammad gak bilang gitu. Itu dia juga. Nabi Muhammad langsung jawab pertanyaannya. Karena itu adalah bisyarah meningkatkan motivasi dari para sahabat. Akhirnya para sahabat Nabi dan juga Nabi umat Muslim waktu itu menang perang Khandaq. Juga karena berkat pertolongan Allah waktu itu datangnya angin yang membuat tenda-tenda terpa-terpanya orang Quraisy terbang. Akhirnya mereka mundur. Kalah. Mereka mundur. Kemudian dari kejadian tahun 1200 berarti selisih berapa tuh? 600 tahunan lah. 600 tahunan akhirnya ada suatu suku dari bangsa Turk, Oghuz Turk, itu namanya suku Kaye, itu bermigrasi dari Asia Tengah ke Anatolia. Anatolia itu sekarang Turki itu yang di bagian Asianya. Nah, mereka bermigrasi, itu nama pemimpinnya Ertugrul karena waktu itu ada serangan Mongol. Jadi Ertugrul bermigrasi ke situ biar nggak dibunuh. Nah, akhirnya mereka berbaiat ke Kesultanan Seljuk. Terus akhirnya Kesultanan Seljuk dihancurin sama Mongol, akhirnya sisa Kesultanan Rum. Nah, ketika Kesultanan Rum ini mulai pecah, muncullah Belik ini kayak negara-negara kecil. Terpecah gitu ya. Iya. Salah satunya itu suku Kaye itu. Nah, Ertugrul punya anak namanya Osman. Osman ini biasalah orang Turki itu sangat Islamis waktu itu. Osman ini ada gurunya, diguruhin sama ayahnya itu Ertugrul. Nama gurunya itu Syekh Edebali. Jadi ketika Syekh Edebali ini lagi ada pengajian gitu, terus Osman datang, terus dia ketiduran. Agak nakal tapi ketidurannya berkah ini. Kenapa? Itu Osmannya itu ya? Iya, Osman yang ketiduran. Berkahnya kenapa itu? Jadi ketiduran berkah. Ya maksudnya dia ketiduran saking khusyuknya. Jadi kan sambil zikir gitu. Ketiduran sambil khusyuk. Tapi dia tetap zikir gitu. Nah, ketika dalam mimpi itu akhirnya Osman tuh bermimpi. Osman bermimpi kalau misalkan di dalam dada syekhnya itu keluar pohon. Pohon itu menaungi 3 benua. Terus mengalir sungai-sungai yang akhirnya banyak umat manusia yang dapat berkah manfaatnya dari situ. Kemudian daun-daunnya itu akhirnya berubah jadi bulan sabitnya berubah jadi pedangnya mengarah ke Konstantinopel. Osman Ghazi cerita itu ke Syekh Edebali. Apa kata syekhnya? Kamu mimpinya aneh-aneh ya, gitu mungkin. Menurutmu? Sama sih. Iya, mimpinya kan kayak mustahil gitu. Iya, kayak mustahil gitu kan. Gak bisa dijelasin, iya. Iya. Jadi gini, sebenarnya bukan mustahil ya, kalau misal mimpi kayak gitu kan sudah biasa di antara orang-orang yang tingkat keimanannya tinggi. Syekh Edebali itu bilang, ya udah kamu nikah sama anak saya aja. Lah, karena Syekh Edebali tahu kalau dari keturunannya Osman ini yang bakal melakukan Konstantinopel. Makanya dia nikahin anaknya sama Osman. Jadi dia tuh pengen dapat bagian. Dapat berkah. Iya, dapat berkah. Nah, ini keturunanku juga loh gitu. Iya. Jadi ya memang bener kayak gak mungkin gitu Konstantinopel bakal ditaklukin, karena penaklukan Konstantinopel itu sudah dicoba beberapa kali sama orang-orang Muslim. Yang pertama di Khilafah Umayyah
Oh, itu khilafahnya gede ya pada saat itu ya? Iya, setelahnya Khilafah Rasyidin 4 sahabat Nabi itu. Oh, Umar, Utsman, Ali, terus akhirnya Umayyah itu Muawiyah. Muawiyah. Nah, itu mau menaklukkan Konstantinopel, salah satu sahabat yang ikut itu Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, itu ada ceritanya nanti. Terus yang kedua pada masa Abbasiyah, Harun al-Rasyid. Ya. Terus Ottoman, kakeknya Sultan Muhammad Al-Fatih itu namanya Sultan Bayezid. Oke. Terus bapaknya Sultan Murad II. Semuanya gagal. Gagal, kalah semua. Kalah semua. Saking kuatnya Konstantinopel. Saking kuatnya Konstantinopel. Jadi bahkan sebelum Sultan Mehmed itu pun Ottoman udah nyoba 2 kali. Sudah nyoba 2 kali gagal semua. Nah gini, tembok Konstantinopel kenapa bisa sekuat itu? Karena yang pertama, ini tembok, terus di sini ada kayak kolam. Kolam ini panjang, jadi kuda itu nggak bisa lewat. Kita tuh harus berenang lewat situ. Tapi nggak semudah berenang itu karena di sini ada menara tingginya 8 meter, lebarnya 5 meter. Kita dipanah dari atas itu. Berarti Ya kenapa? kalau misalkan lewat langsung dipanah. Iya. Jadi kayak susah. Harus berenang, dipanah lagi. Iya. Terus kalau misal pun mereka bisa lewat, masih ada lagi. Menara itu? lagi. Menara lagi. Menara lagi? Iya. Apa isinya? Ya sama, pasukan. Bisa manah, bisa nyiramin kalian minyak terus dibakar bisa. Nah, terus habis itu di tingkatan andai mereka bisa, tingkatan selanjutnya itu ada menara lagi. Menara lagi? Menara lagi. Banyak banget menaranya. Tinggi banget berarti ya? Tinggi banget, Iya. tinggi banget. Apa isinya? Sama Sama atau pasukan, pasukan. Sama. Iya. Kukira ada yang lebih spesial sih. Nah, ya itu sudah susah kalau saya lebih spesial. Nah, menurut kalian ya, kalau temboknya kayak gitu, gimana cara masuknya? Pakai kapal. Ya kenapa Betul. nggak langsung manjat aja udah bawa tangga. Tapi susah. Mereka tuh sudah buat teknologi yang tangga tinggi itu kayak menara, Ya. kayu, tapi dibakar kayunya. Oh, Berarti berenang mustahil ya? Di situ? Mustahil. mustahil. Kalau darat nggak bisa, Pakai apalagi tangga mustahil. Berarti harus pakai kapal. kapal. Lagi. Pakai kapal. Kenapa nggak lewat bawah tanah aja ya kan? Iya. Gali. Itu dia. Bawah tanah. Ya. Kenapa? Ya benar bawah tanah bisa. Tapi sayangnya orang-orang Konstantinopel itu sudah pinter. Mereka itu punya teknologi sederhana pakai baskom, terus air diisi. Nah kalau misal di bawah itu ada orang gali, airnya getar, mereka langsung nyiramin timah panas ke Oke. galiannya. Oh, mereka berarti sudah tahu ya, sudah memperhitungkan kalau misalkan bakal ada orang yang lewat Bawah tanah. bawah tanah. Iya. Nah, setelah tadi kita bahas tentang Konstantinopel ya, akhirnya Sultan Murad II itu melahirkan anak sama istrinya namanya Humahatun. Atau aku baca itu bukunya penulis dari Indonesia itu ada yang bilang nama aslinya itu Aisyah. Ada juga orang yang bilang karena dia berasal dari Yahudi Kristen, ada yang juga bilang namanya itu Stella, tapi kita nggak tahu mana yang benar, tapi disebutnya di Turki itu Humahatun. Dia tuh memang orang Kristen awalnya, terus akhirnya jadi mualaf. Makanya bapaknya juga aslinya namanya Kristen, cuma diubah jadi Abdullah. Oke. Nah, akhirnya lahir Muhammad Al-Fatih. Tahu nggak itu ceritanya menggetarkan. Jadi ketika Sultan Murad II lagi nungguin Muhammad Al-Fatih lahir, lagi situasi deg-degan ya, karena mau ngelahirin ini istrinya ini, Murad II menenangkan diri, baca Al-Quran. Baca Al-Quran, ketika dia sampai ke surat Al-Fat, Muhammad Al-Fatih lahir. Oh. Berarti anaknya lahir ketika bapaknya baca surat Al-Fat. Al-Fat. Apa itu karena surat Al-Fatih itu akhirnya namanya jadi Al-Fatih itu? Al-Fatih itu gelar. Oh, gelar. Namanya Muhammad atau di sana Mehmet. Mehmet itu Muhammad di Turki. Nah, Mehmet kan sudah ada sebelumnya sultan namanya Mehmet. Ya. Nah, jadi dia Mehmet II. Muhammad II. Nah, ketika Muhammad Al-Fatih lahir, dia itu ya kayak anak-anak sultan biasa lah. Ya. Kayak nakal, manja. Ya. Nah, akhirnya dia itu di Manisa, kota Manisa namanya. Dia itu disekolahin sama ayahnya Sultan Murad II itu. Dia itu dikasih banyak ulama-ulama, tapi di antara banyak ulama-ulama yang sungkem sama Muhammad Al-Fatih kan anak sultan. Ya. Sungkem, terus dia hormat ke Muhammad Al-Fatih. Nah, ini ada 2 ulama yang dia itu gak neko-neko sama Muhammad Al-Fatih. Kenapa itu? Dia itu namanya beliau Syekh Ahmad Al-Qorani sama Syekh Aksamsuddin. Syekh Ahmad Al-Qorani ini
dia itu bilang ke Sultan Murad II, Sultan, anakmu ini petantang petenteng. Kayak sombong Anak Sultan, gitu iya. ya, maksudnya. Ya. Nah, kalau misal saya mendisiplinkan dia, boleh nggak? Kata Sultan Murad II. Udah, nggak apa-apa, silakan. Wah. Karena apa? Aku ini ayah biologismu. Tapi Syekh Absansuddin, Syekh Ahmad Al-Qurani dan Syekh lainnya itu bapak spiritual, bapak pengetahuannya Muhammad Al-Fatih. Jadi ya itu harus dihormati oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, kemudian akhirnya Syekh Ahmad Al-Qurani ini nyambuk Muhammad Al-Fatih pakai kayu. Wah, dicambuk. Kayu. Seorang sultan dicambuk. Anak sultan disambut. Sultan. Berani ini. Karena apa? Mendisiplinkan. Muhammad Al-Fatih itu ridho. Bahkan Muhammad Al-Fatih itu bilang, kalau misal aku waktu itu gak dicambuk oleh Syekh Ahmad Al-Qurani, aku gak bakal jadi orang yang sama kayak sekarang. Aku gak bakal jadi Sultan Muhammad Al-Fatih. Berarti cambukannya tuh berkah banget ya. Banget. Itu yang menjadikan Sultan Muhammad Al-Fatih itu dari yang manja, petenteng, jadi serius. Sombong, jadi rendah hati akhirnya. Ya. Dia tuh juga dari kecil itu tuh dia keras kepala, temperamental, dan ayahnya itu tahu, jadi ya sudah di set up buat jadi pemimpin. Oke. Nah, setelah itu akhirnya Muhammad Al-Fatih itu kerennya dia itu di umur 8 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Kita 8 tahun ngapain sih? Masih main-main di luar. main di luar, main bola. Iya, main bola, Tiduran. malam-malam main buaya-buayaan, petak umpet atau itu apa namanya banteng-bantengan. Iya. Itu pun hafal pun cuma surat An-Nas, Surat-surat Al-Ikhlas. pendek. Iya, itu dia makanya. Biasanya sholat juga kulhut. Sholat juga masih guyonan. Trikul. Nah, Muhammad Al-Fatih 8 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Oke. Terus di umur 16 tahun dia sudah bisa 8 bahasa. Hah? 8 Umur 16 bahasa. tahun. 8 bahasa. Kita sekarang udah 16. belum. Cuma bisa apa? Bahasa Indo doang. Bahasa Inggris aja belum Iya, masih. ya. iya. Pasti enggak pasti. 8 bahasa Muhammad Al-Fatih. Oke. Terus Muhammad Al-Fatih di umur ke-12 dia tuh diangkat jadi sultan. 12 tahun. 12 Kita 12 tahun itu Masih SD Pasti belum jadi apa. fokus SD, kelas ujian 6. kelulusan. iya betul. Mau ke SMP. Iya. Sultan Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan. Jadi sultan, jadi pemimpin. Ya, karena ayahnya Sultan Murad II itu pingin kayak tadi menenangkan diri, bertobat karena sudah tua gitu kan. Ya. Nah, akhirnya dia itu diangkat jadi sultan. Nah, orang-orang Eropa waktu itu menganggap wah, bocah 12 tahun. Serang aja sekalian. Iya. Ya. Oh, diserang karena tahu kalau pemimpinnya masih kecil Masih gitu bocah. ya. Mereka meremehkan ini ceritanya. Nah, jadi akhirnya mereka mengumpulkan pasukan di bawah pimpinannya namanya John Hunyadi dari Hungaria. Jadi mereka memimpin pasukan dan akhirnya mereka nyerang Ottoman. Sultan Muhammad Al-Fatih yang tahu waktu itu, Sultan Mehmed II yang tahu, saat itu manggil ayahnya Sultan Murad II buat balik. Tapi ayahnya nggak mau. Akhirnya Muhammad Al-Fatih itu bilang suatu quotes yang epic banget. Gini kata-katanya, itu menegaskan dia itu benar-benar teguh pada pendiriannya. Dia keras kepala. Gimana itu? Kalau misalkan kamu itu masih sultannya, ke ayahnya, kalau misalkan kamu masih sultannya, maka pimpinlah pasukanmu. Tapi kalau misalkan aku sultannya, maka aku memerintahkan kamu untuk memimpin pasukanku. Wah. Gak diberi pilihan Gak kedua. dikasih pilihan lain. Iya, cuma satu pilihan ini. Harus dipaksa mimpin pasukan. Iya, Tapi cuma satu akhirnya pilihan. bapaknya ini. mau, kan? Padahal bapaknya sendiri loh ya. Ya. Akhirnya bapaknya mau. Oke. Tugas negara ini kok. Wah. Nah, akhirnya bapaknya Sultan Murad II jadi sultan lagi, balik lagi ke tampuk kekuasaannya. Akhirnya ya menang perang Varna. Berhasil ngusir. Satu Eropa kalah sama satu negara. Satu Eropa itu. Satu Eropa. Wow. Nah, akhirnya ketika perang Varna selesai, selisih beberapa tahun, akhirnya 1451 Sultan Muhammad Al-Fatih naik lagi. Umurnya sudah 19 tahun. 15 tahun. 19 tahun. Pasti kuliah tuh kalau aku mungkin. Iya, Iya. kita masih keluar itu. Nah, 19 tahun naik. Pas waktu dia sudah ditampuk kekuasaannya, apa yang pertama kali dia lakukan? Memperbagus kerajaannya mungkin kan pas itu Ottoman mungkin masih nggak terlalu besar lah. Ya, Kalau betul. menurutku. Nah, jadi Muhammad Al-Fatih yang pertama kali dia lakukan adalah gak usah ngapa-ngapain, kita fokus menaklukkan Konstantinopel. Karena apa? Dari awal itu dia sudah bilang ke ayahnya. Dia berdiri di atas bukit, bilang ke ayahnya, ayahku, lihat ini kota, itu nanti yang bakal taklukin aku. Wih.
udah pede banget ya. Masih bocah nganu ngelakuin kota. Karena apa? Karena sudah di set up kayak ya dari kakek-kakek ya dari Osman tahun 1299, Muhammad Al-Fatih 1451 itu Udah direncanain. sudah direncanakan kan dari awal. Kalau udah jaraknya 100 tahun lebih. 200 tahun makanya. Nah, jadi sudah di set up dan akhirnya mentalitasnya sudah terbentuk. Nah, akhirnya Muhammad Al-Fatih ketika sudah naik takhta lagi, dia itu melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh umat muslim sebelumnya, yaitu membuat armada laut yang besar, paling besar di sejarah umat muslim waktu itu. Karena ya tadi kayak katamu, kalau nggak bisa dari darat ya dari laut pakai kapal. Iya. Nah tapi ya gak sebesar, gak sekuat kapal-kapal dari Eropa, yaitu Venesia sama Genoa itu paling jago bikin kapal. Berarti masih Kapalnya kalah besar. canggih. Masih kalah, soalnya umat muslim ketinggalan beberapa tahun. Baru bisa besar itu waktu itu di Muhammad Al-Fatih dan itu tetap kalah. Ya. Ini kapal-kapalnya kecil, sementara pasukan Konstantinopel, Genoa, Venesia itu kapal-kapalnya gede. Jadi kayak gajah dikerubungin sama semut. Iya. Berarti besar banget itu. Iya, besar banget. Nah, kemudian setelah itu dia itu juga memikirkan rencana, wah ini tembok ledakin. Karena waktu itu belum ada TNT, gak ada granat kan, pakai cannon. Meriam gitu. Meriam. Nah, kebetulan banget itu ada orang namanya Orban dari Hungaria. Dia itu lagi mau ke Konstantinopel nawarin meriam ke Kaisar Konstantinopel. Tapi apa jawaban kaisarnya? Saya nggak punya uang. Oh. Dia kabur ke Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika dia nemui Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih itu dia itu nawarin meriam. Sultan Muhammad Al-Fatih dia itu jago fisika terapan. Dia jelasin, kita butuh meriam segede ini, panjangnya segini, jarak lontarnya segini. Orban jago meriam. Dia paham. Dan dia bilang gini, wah kebetulan banget aku ini wis dari Konstantinopel. Kamu ini mau naklukin Konstantinopel ya? Tahu. Nah, akhirnya kata Muhammad Al-Fatih, kalau iya kenapa? Wah. Nah, terus kata Orban, wah, gak apa-apa, karena aku habis dari sana, aku tahu gimana. Terus akhirnya disuruh buat itu saking besarnya itu kalibernya 0,7 meter, beratnya 18,2 ton, panjangnya 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 km. 1,6 km. Berat pelurunya 680 kg. Ini kalau misal peluru ini manusia cuma kecil di sini. Wah. Berarti pelurunya besar banget ya? Besar banget. Nah, jadi akhirnya gimana cara buatnya, kan dulu kan susah kan? Ya, jadi mereka tuh gali di bawah tanah, bunder. Nah, bunder itu dikasih apa? Cairannya iron apa? Besi. Jadi besi dilelehkan, timah dilelehkan, ditutupin bunderan itu. Jadi meriam bunderan itu. Dan bunderan bunderannya diangkat. besar banget. Iya, besar banget. Makanya di dalam tanah. Soalnya kalau di luar rada gak mungkin. Iya. Nah, kemudian setelah jadi, akhirnya Muhammad Al-Fatih juga membuat benteng namanya Rumeli Hisar. Rumeli itu Balkan, Eropa. Kakeknya dulu Bayezid sudah pernah bikin Anadolu Hisar. Anatolia berarti dari Asianya. Ya. Nah, jadi mereka sudah buat, akhirnya Muhammad Al-Fatih itu mempercepatkan pembuatan Rumeli Hisar itu. Rumeli Hisar itu 3.000 meter persegi. Tujuannya apa dia bikin benteng itu? Iya, tujuannya adalah karena orang-orang Konstantinopel itu kekuatan terbesarnya adalah logistik. Mereka dikepung berapa lama pun, kalau misal logistik tetap masuk, mereka bertahan. Oh, berarti berusaha memblokir jalur logistiknya gitu ya? Betul, karena mereka dapat bantuan dari Eropa, jadi coba diblokir. Nah, ada kapal Venesia yang coba masuk, mereka tuh bilang, aduh ini apa ini, bocah. Ya. Nah, akhirnya mereka coba masuk, akhirnya diperingatin sekali gak mau, 2 kali gak mau, langsung ditembak. Hancur wis. Hancur. Bentengnya hancur? Bukan, kapalnya. Oh, kapalnya. Kapal. Kira Nah, bentengnya. Kapalnya hancur, ditembak dari benteng Rumeli Hisar itu tadi. Nah, ketika pembangunan itu Kaisar Konstantinopel itu marah. Karena apa? Ya, dia bilang, bapak-bapakmu itu kalau mau bikin sesuatu itu izin sama kami dulu. Kami itu kayak bapaknya bapak-bapakmu. Bapak-bapakmu itu kayak anak-anaknya kami. Tahu Sultan Muhammad Al-Fatih bilang apa? Dia itu gak nyerah. Dia itu langsung bilang, itu kan sultan-sultan terdahulu. Aku Muhammad Al-Fatih itu beda sama sultan-sultan terdahulu. Apa yang nggak bisa dilakukan sama sultan-sultan terdahulu, aku bisa ngelakuin itu. Wah. Nah, pada akhirnya
Setelah itu Sultan Muhammad Al-Fatih juga bilang, semua hal yang ada di dalam kota, dalam benteng itu milikmu, tapi semua yang di luar benteng itu punya aku. Akhirnya disetujui pembangunan Rumeli Hisar itu. Nah akhirnya mereka sudah siap, 250.000 pasukan terkumpul, pasukan Islam yang berani jihad berkumpul. Meriamnya sudah ada banyak, 200-an meriam. Terus kapalnya juga ada 200-an, 190-an. Mereka sudah siap-siap. Konstantinopel ini kan gini kan, bentuknya kayak segitiga, sininya ada selat kecil, sininya bukit, nah sininya laut. Jadi ya strateginya kayak dikepung, yang di lautnya itu ada kapal, dari sisi tanahnya itu adalah pasukan. Pasukan. Nah, pada akhirnya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan di Edirne, waktu itu ibu kotanya. Mengumpulkan di Edirne, kemudian 250 pasukan itu udah bersiap. Tapi nunggu apa? Muhammad Al-Fatih orang Islami banget. Dia itu menunggu kata-kata dari syekhnya, Syekh Asaduddin. Itu orang zaman dulu, orang zaman sekarang jangankan syekh, ustaz ya dibilang penipu. Mereka sudah gak percaya sama ustaz, tapi Habib direndahkan. Sementara orang zaman dulu ngikutin banget, nunggu restu dari syekhnya. Bukan restu sih sebenarnya, ya syekhnya pingin ngasih tahu dia. Ya syekhnya tuh juga penasihat politiknya sultan. Jadi sultan ya tahu orang alim. Jangan dulu gitu ya. Apa kalau syekhnya ngomong, kamu mau nyerap Konstantinopel, saya punya saran gitu untuk hari apa? Iya, punya saran hari apa, karena apa? Dia itu milih hari Jumat tanggal 6 April 1453. Kenapa hari Jumat? Karena umat muslim melakukan sesuatu itu awalnya dari hari Jumat. Nah ketika itu hari Jumat berangkatlah Kenan yang besar tadi itu, saking gak bisa dibawanya, dia itu ditarik sama 40 sapi. 40 sapi satu meriam. Itu manusia juga ikut narik apa cuma sapi doang? Ya manusia juga ngarahin sapinya. Masa sapinya tahu jalannya? Nah akhirnya didorong, terus saking banyaknya pasukan-pasukan itu sampai ada yang berpuisi kayak gini, kalau misal matahari itu lagi bersinar, kami itu gak kepanasan karena kehalang sama panji-panji kami, bendera-bendera kami, saking banyaknya. Kemudian kalau misal matahari itu terik, maka bumi itu kayak putih karena terpantur dari baju zirah kami. Kemudian ketika orang Konstantinopel lihat itu dari sea to sea, shore to shore, itu dari laut ke laut, karena Konstantinopel dikelilingi laut tadi, itu ngelihat pasukan Muhammad Al-Fatih. Berarti udah benar-benar dikepung dari berbagai arah. Benar-benar dikepung. Akhirnya mereka sampai, mereka sholat Jumat, jadi sholat Jumat terbesar sepanjang sejarah. 250.000 orang sholat Jumat. 250.000 orang. Setelah sholat Jumat langsung dilakukan serangan. Dimulai. Di situ Meriam, ada khotbah dulu nggak? Ada. Apa? Nah itu nggak tahu, belum. Nggak tercatat sebenarnya. Nah akhirnya ditembakkan meriam itu. Dari kapal juga nembak. Apa yang terjadi? Hancur. Kan bentengnya. Kan pelurunya besar. Enggak. Malah pasukan Al-Fatih hancur total. Hancur total. Itu? Karena baru ketahuan kelemahan dari meriam itu. Meriam itu reloadnya 3 jam sekali. 3 jam? 3 jam sekali. Kalau misal dipaksain panas meledak. Berarti itu meledak karena dipaksa. Dia nunggu dingin dulu berarti. Iya, nunggu dingin dulu 3 jam baru ditembak lagi. Nah, dalam waktu 3 jam itu orang-orang Konstantinopel bisa benerin temboknya. Jadi sia-sia. Nah, jadi setelah ditembak gak hancur, reload lama. Ketika dipaksain meledak, banyak meriam yang meledak, banyak pasukan Muhammad Al-Fatih mati, gak hancur. Di kapal, di lautnya lebih desperate lagi, lebih hopeless lagi. Karena orang Konstantinopel masang rantai di sekitar kotanya itu. Iya, di selatnya dipasang rantai. Jadi temboknya aman, nggak kena serangan kapal karena kehalang rantai. Kapalnya nggak bisa nembus. Nggak bisa nembus. Dan itu dari sebelah sininya ditembak-tembakin kapalnya. Banyak yang hancur kapalnya. Beberapa minggu berlalu nggak ada kemajuan sama sekali. Desperate. Akhirnya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan para advisor-advisornya, kemudian juga para strategis perangnya, para pasha-pashanya, menteri-menterinya dikumpulkan. Muhammad Al-Fatih bilang, gimana ini? Kita sudah berapa lama di sini? Kita gak menang-menang. Menurut kalian kita maju apa kita mundur? Akhirnya ada salah satu wazir pasha, itu kayak perdana menteri dari Kesultanan Utsmaniyah, itu dari bapaknya dulu Sultan Murad, bilang, Muhammad, kamu kenal aku kan? Muhammad Al-Fatih bilang, iya aku kenal kamu.
kamu lala saya, kakek saya. Kakek maksudnya sebutan ke orang yang deket. Iya. Sudah deket lah. Ya. Terus akhirnya Chandra Halil Pasha tuh bilang, kamu ini saya kenal dari dulu ini keras kepala, temperamental. Kamu 21 tahun mau nyoba naklukin kota yang nggak bisa ditaklukin sama Abu Ayyub Al-Ansori tadi. Padahal sahabatnya Nabi tuh loh yang ikut perang Badar nggak bisa naklukin. Berarti pas pasukan Abu Al-Ansori siapa? Abu Ayyub Al-Ansori Abu Ayyub Al-Ansori itu berarti juga punya pasukan yang besar pada saat itu. kalah. Tetap kalah. Nah, makanya Chandra Halil Pasha bilang, kamu ini gila Muhammad. Orang-orang sebelum kamu nggak bisa, kenapa kamu nyoba? Kamu ini keras kepalamu ini nanti bakal menghancurkan negara ini. Muhammad Al-Fatih temperamental, keras kepala, gebrak meja. Muhammad Al-Fatih gak terima. Akhirnya ada salah satu mu'alaf, Zaganos Pasha, itu akhirnya berdiri bilang, jangan dengarkan kata-kata dia. Dia itu sudah dibayar sama orang-orang Konstantinopel. Tapi emang bener udah dibayar. Benar dibayar. Oh, benar dibayar buat Benar milih dibayar. Al-Fatih. Iya. Karena salah satu saudaranya Al-Fatih itu namanya Orhan. Orhan itu karena dia itu takut sama Muhammad Al-Fatih, karena dia gak dapet tahtanya, dia itu kabur ke Konstantinopel, akhirnya jadi berkhianat. Jadi pengkhianat, jadi ke Konstantinopel. Jadi ya informasi-informasi dari Ottoman bocor ke Konstantinopel lewat dia. Oh, berarti pantes ya Konstantinopel udah punya persiapan buat ngelawan Iya, karena Al-Fatih. sudah dibocorin sama Orhan itu tadi. Nah, kemudian akhirnya Zaganos Pasha bilang, jangan dengarkan dia dibayar. Kita itu umat muslim, kalau kita mau naklukin kota ini, ayo. Kalaupun kita kalah, biarkan kita mati di sini. Muhammad Al-Fatih mempertegas lagi bilang, kalau misalkan kita gagal, aku gak mau jadi sultan kalau misalkan tanpa kota ini. Mending aku mati daripada aku berkuasa tapi gak punya kota ini. Akhirnya Syekh Aksamsuddin tadi, dia itu sambil nyari makamnya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori kan dia itu pingin ikut. Dia tuh nawarkan Nabi. Katanya, wahai Nabi, aku tuh pingin, kalau misalkan pingin denger suara derapan kuda, pingin dengar suara pedang-pedang orang yang bakal naklukin Konstantinopel. Karena kata Nabi, sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan adalah yang menaklukkan Konstantinopel. Aku pingin ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengiyakan. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansori pas waktu perang pertama itu yang Umayyah berangkat bareng. Akhirnya dia meninggal di tengah perjalanan karena sudah tua. Wasiat dia dimakamkan di tembok Konstantinopel karena dia tuh walaupun sudah mati pengen denger. Pengen dengar suara-suara. Iya, karena Nabi sudah mengiyakan. Nah, akhirnya Syekh Al-Fatih nyari, akhirnya ketemu, dibawa Muhammad Al-Fatih ke situ. Jadi Muhammad Al-Fatih dapat kecerahan spiritual. Dia ingat lagi bisyarahnya. Lihat Abu Ayyub Al-Ansori sampai mati di sini pengen dengerin pasukan yang mulia yang disebut Nabi, pasukan terbaik dan pemimpin terbaik. Masa kita mau mundur? Akhirnya ketika itu dibuat rapat lagi. Nah, strateginya gimana? Kita di darat nggak bisa, meriam hancur. Di laut dirantai. Gimana caranya? Akhirnya dapatlah Muhammad Al-Fatih bilang, kalau misal kita pakai taktik lama nggak bakal menang, kita perlu taktik baru. Akhirnya Bukit Galata itu, Kenapa? Muhammad Al-Fatih itu nggak menjalankan kapal di laut, menjalankan kapal di darat. Di darat? Gimana Darat. cara? Jadi ditarik sama 40 orang. Ditarik. Itu Ratusan orang narik. butuh waktu berapa? Semalam. Satu malam. Satu malam 72 kapal bisa ditarik. Ngelewatin bukit. Bukit loh ya, bukan daratan datar. Itu waktunya 1 malam. Iya. Kita narik MBK aja capek Narik kapal loh. Males banget, malah tak tinggal tidur. Parah. Nah, kapal ditarik. Nah, sama kayak tadi meriam jadi kayu diolesin minyak ditarik. Semalam 72 kapal. Ketika itu orang-orang Konstantinopel ngelihat itu pagi-pagi kaget. Mereka bilang, Yesus sudah meninggalkan kita. Kota ini sudah gak ada harapan. Padahal lautnya udah dipagerin. Iya, sama udah mereka. dipager. Bayangin udah di rantai, ada dari sana udah takbir, Allahu Akbar. Wah, berapa kagetnya. Dan mereka udah dalam pagernya itu. Iya, makanya. Tetap itu ya, di bukit mereka pakai strategi apa buat nyerangnya? Enggak, dia kan dari bukit itu cuma lewatnya Cuman aja. lewat Dia tuh aja. mau ke selatnya tadi. Kan selatnya di itu perantai, nah bukit ngiter gini loh. Ya. Oh Muter. iya. Nah, akhirnya ada sebenarnya kejadian unik. 22 Mei 1453 ada suatu legenda. Itu pas waktu 22 Mei itu ada gerhana bulan. Jadi orang-orang Konstantinopel itu ngira gerhana bulan ini pertanda kalau mereka bakal kalah. Karena setelah gerhana bulan itu, bulan mataharinya itu nutup apa itu namanya cuma kelihatan kayak bentuk sabit.
Sabit kan logonya Utsmani. Iya. Terus ada lagi tanggal 26 Mei-nya itu ada kabut tebal. Terus tiba-tiba ada cahaya aneh bersinar di kubah gereja Hagia Sophia. Mereka ngira itu Roh Kudusnya sudah pergi meninggalkan mereka. Jadi Muhammad Al-Fatih setelah nganu kapal itu tadi tanggal 27 itu dia bilang sudah berhenti semua serangan. Tanggal 28 kita puasa, tanggal 29 kita serangan total habis-habisan. Kalau misal kita kalah, biarkan kita mati di sini. Oke. Akhirnya tanggal 27 berhenti. Tanggal 28 mereka didatengin para ulama itu memberitahu kalau misalkan jangan bermaksiat, mendekatkan diri kepada Allah, tegakkan syariat. Agar kenapa? Karena kata Rasulullah kalau misalkan kita bermaksiat itu satu orang aja, pertolongan Allah itu bakal ditahan di langit. Jadi gak bakal diturunin. Terus akhirnya Muhammad Al-Fatih tanggal 29 Mei sudah bersiap. Pada subuh-subuh Muhammad Al-Fatih berkhutbah. Khutbahnya kayak gini. Jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah telah menjadi kenyataan dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya, dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaknya mereka tidak mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja-gereja. Hendaknya mereka jangan mengganggu para pendeta dan orang-orang lemah tak berdaya yang tidak terjun dalam pertempuran. Berarti mereka dilarang buat nyerang tempat ibadah sama toko-toko agama yang ada di situ. Dan wanita anak-anak. Dan orang-orang yang sakit. Nah, akhirnya pasukan Muhammad Al-Fatih dibagi. Yang pertama pasukan Azab. Tahu? Apa itu pasukan? Pasukan Azab itu pasukan jomblo. Azab bukan yang Bukan. Pasukan jomblo. Jadi pasukan jomblo yang gearnya paling terbatas dimajuin dulu. Kenapa harus yang jomblo dulu? Nah itu nggak tahu, mungkin karena ya mereka yang di rumah mereka udah nggak ada iya keluarga kan. Ya nggak ada ini, dia nggak ada tanggungan istri anak, jadi ya gampang ini, mending syahid masuk surga gitu. Nah jadi pasukan Azab dimajuin dan nggak berhenti, akhirnya dimajuin lagi pasukan Sipahi, pasukan reguler. Oh yang itu ya regulernya pasukan. Oke. Nah belum tembus juga, akhirnya dimajuin terakhir kali pasukan Janisari, pasukan elitnya utama. Dimajuin bagus itu ya, paling bagusnya itu pasukan. Misalnya itu gagal, wah wes kelar. Pasukan itu maju, akhirnya ada salah satu tokoh namanya Ulubatli Hasan berhasil negakin bendera Utsmani di situ. Dia itu dipanah, semua badannya isinya panah, dia mati sambil meluk benderanya biar benderanya gak jatuh. Jadi pasukan-pasukan yang di bawah ini termotivasi sama Ulubatli Hasan. Akhirnya mereka bisa masuk. Berarti mentalitasnya langsung tumbuh ya? Mentalitasnya memang dari awal sudah gitu dan ditambah motivasinya. Nah, orang-orang Konstantinopel pada takut, akhirnya mereka masuk ke Hagia Sophia. Oke. Nah, ini sebenarnya ada salah satu kisah pemimpinnya, kaisarnya itu kenapa dihormati selain dari itu yang lawannya Sultan Salahuddin itu. Siapa namanya? Yang gini loh. Oh iya. Baldwin. Ini salah satu kaisar yang dihormati di Islam yang Kristen. Oh, kenapa? Karena dia itu gak mau kabur. Dia itu berperang sama rakyatnya sampai dia mati. Bahkan jenazahnya gak bisa dikenali. Saking hancurnya dia. Ya, wajahnya. Jadi itu kenapa itu kaisarnya lumayan dihormati sama orang-orang Islam. Jadi dia ikut berperang sama pasukannya, akhirnya mati semua. Muhammad Al-Fatih mau masuk. Dia itu lewat gerbang yang namanya kayak namamu. Apa itu? Namamu siapa? Muhammad Revano Rahman. Dia itu masuk dari gerbang namanya gerbang Karisius. Gerbang Rahman. Pengasih. Dia itu pengen menunjukkan kalau misal dia itu pengasih. Ya. Nah, akhirnya Muhammad Al-Fatih masuk, ditemani sama pasukannya dan Syekh Aksamsuddin itu tadi masuk. Nah, Muhammad Al-Fatih langsung ngambil tanah, disiramin ke kepalanya. Muhammad Al-Fatih langsung bilang, Alhamdulillah, Nabi kami gak pernah bohong. Nah, akhirnya Muhammad Al-Fatih masuk ke Hagia Sophia. Itu ada dua kejadian. Ketika salib dihancurkan tapi orang-orangnya diampuni. Inilah toleransinya Muhammad Al-Fatih. Islam sesungguhnya kayak ini, cinta damai. Itu bukti moderasi beragama. Berarti yang non muslim gak diserang sama sekali? Gak diserang sama sekali.
Bahkan ya mereka dilindungi. Kata Muhammad Al-Fatih, kalau misal kalian tetap mau di kota ini silahkan. Kalau misal kalian mau keluar, kita lindungi sampai gerbang kota. Jadi akhirnya Hagia Sophia diubah jadi masjid, lukisan-lukisan Kristen ditutup, patung-patung dihancurin. Asar sudah selesai semua. Asar berkumandang suatu surah yang sama kayak dibacakan Sultan Murad ketika Muhammad Al-Fatih lahir. Al-Fat. Tahu bunyinya apa? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Di bendera Muhammad Al-Fatih ada juga Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi kenapa? Allah sudah memberikan kepada Muhammad Al-Fatih kemenangan yang nyata, kepada umat Islam kemenangan yang nyata. Jadi makanya kita kayak masjid-masjid di sekitaran sini atau dimanapun itu kalau misal asar tuh kebanyakan nyetelnya Al-Fat karena untuk mengenang kejadian itu. Wah. Nah, akhirnya Konstantinopel takluk. Nah, di situ kan banyak non muslim di situ kan. Ya. Nah, kira-kira setelah Konstantinopel ini berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, di situ perkembangannya kayak gimana? Keadaannya kayak gimana setelah Sultan Muhammad Al-Fatih? Keadaannya ya kota Konstantinopel tetap menjadi kota perdagangan dunia strategis. Tapi ya dia karena itu orang Eropa itu karena dipajak kan juga bukan sudah Kristen juga kan beda agama. Ya. Akhirnya mereka nyari perdagangan baru dan itu awal mulanya penjajahan. Secara nggak langsung karena Konstantinopel dikuasai itu tadi ya. Iya. Orang-orang Muslim, terutama kita di Indonesia, terjajah sama Belanda. Terjajah akhirnya. Iya. Karena mereka nyari jalur perdagangan lain. Betul. Ya. Terus kalau boleh tahu kan bikin benteng nih, sama nyiapin peperangan, itu kira-kira butuh berapa lama? Muhammad Al-Fatih cuma 2 tahun. 2 tahun persiapan. 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun persiapan. Cuma 2 tahun. Dan biayanya gede banget. Terus itu biayanya ngambil dari itu kerajaannya? Enggak. Ketika Konstantinopel sudah ditaklukin, enggak diambil hartanya sama sekali. Enggak diambil. Itu gimana cara dapetin duitnya? Jadi Muhammad Al-Fatih pinter, dia ini akhirnya membuat Grand Bazaar yang ada di film James Bond 007 itu. Jadi akhirnya Muhammad Al-Fatih buat bazar karena Konstantinopel ini pusat strategis perdagangan Eropa Asia. Jadi akhirnya banyak pedagang dan akhirnya penghasilannya Konstantinopel meningkat. Terus kalau aku boleh tahu ya, Sultan Muhammad Al-Fatih itu wafatnya umur berapa? Terus apa yang terjadi ketika Konstantinopel itu udah nggak dijabat sama Sultan Muhammad Al-Fatih lagi? Oke, Sultan Muhammad Al-Fatih akhirnya wafat pada tanggal 3 Mei 1481. Dia itu lagi perjalanan ke Roma. Oh, dalam rangka apa dia ke Roma? Kayak tadi kataku. Oh, iya, ke Roma bakal ditaklukin sama umat Muslim. Jadi dia itu baru. Oh, dia mau sekali. Sudah mau nganu Konstantinopel, dia mau jalan ke Roma. Jadi setelah Konstantinopel dia gak diem, ada dia ngancurin Albania, Skanderberg, terus ada Dracula. Dracula itu nyata loh. Hah? Itu nama pemimpin dari Romania, Vlad Dracula. Karena dia apa? Dia itu suka bunuh-bunuhin orang Turki, orang Muslim. Dia itu orang Muslim kayak dijadiin sate. Hah? Orangnya ditumpuk dari bawah sampai atas ditusuk kayu. Kayunya tinggi banget, kayak setinggi perpus inilah. Wow. Isinya orang. Iya, isinya orang-orang numpuk. Kayak sate. Wah. Terus Sultan Muhammad Al-Fatih akhirnya bisa ngalahin. Bisa ngalahin. Terus akhirnya Muhammad Al-Fatih juga menaklukkan Serbia. Waktu itu kotanya Belgrad. Terus Muhammad Al-Fatih, Roma nih. Akhirnya Muhammad Al-Fatih nyoba ke Italia, akhirnya berhasil mendarat di Italia. Ya. Nama pelabuhannya Pelabuhan Toronto. Tapi akhirnya Muhammad Al-Fatih diracun sama orang Yahudi. Akhirnya Muhammad Al-Fatih mati, pasukannya mundur, gak jadi ke Roma. Terus di situ Konstantinopel dipimpin sama siapa dong? Kalau setelahnya itu anaknya Bayezid II. Anaknya. Masih lanjut lagi. Akhirnya ya keturunan-keturunannya makin jago. Contohnya Selim I buat jadi khilafah Ottoman itu. Akhirnya Sulaiman II puncaknya. Sulaiman II itu bukan kayak Al-Fatih yang pengen langsung dari Italia, dia pengen dari Vienna, Austria, kayak muter gini. Iya. Tapi gagal juga. Nah, terus Konstantinopel yang kekuasaannya bisa sampai Afrika Utara itu tadi sampai Konstantinopel. Terus ini kok bisa dia itu akhirnya runtuh itu kayak gimana? Akhirnya runtuh itu karena ya pergolakan internalnya juga Ottoman itu banyak hutangnya nggak bisa dibayar. Juga karena waktu itu Ottoman itu tertinggal teknologinya. Teknologi tertinggal. Jadi ya nggak bisa meng-keep up sama orang-orang Eropa yang waktu itu sudah
revolusi industri gitu loh. Oh, Mesin udah. uap. Jadi Sudah tembak pistol. Udah tapi yang Ottoman masih mana? Ya enggak juga, pistol tapi versi lamanya. Kayak telat banget itu loh. Bahkan dari pemerintahnya juga buruk. Nah, akhirnya mereka kalah selain dari faktor eksternal yang sering diserang sama Inggris. Ya, mereka melakukan penjajahan satu-satu ke negara Islam. Nah, kalian tahu kenapa kok bisa terjadinya penaklukan ini? Kenapa? Karena mereka itu ada ambisi sama bisyarah. Sama kayak judulnya ini, ambisi. Muhammad Al-Fatih punya ambisi. Ambisinya adalah bukan melakukan Konstantinopel, tapi menyatakan, merealisasikan bisyarah Nabi. Apa itu bisyarah? Perkataan mulia mungkin kan Nabi Muhammad kan selalu mengatakan sesuatu yang mulia dan pasti akan terjadi. Bisyarah betul, tapi bisyarah itu adalah suatu kabar gembira. Kabar gembira yang pasti terjadi dari Allah dan Nabinya. Gimana pun caranya. Kayak kita misal nonton film Avenger. Nah, film Avenger ya kita gak tahu gimana caranya, tapi kita tahu Avenger pasti menang. Nah, sama kayak Islam, kita tahu Al-Quran tuh gak serunya itu. Al-Quran tuh gak seru karena sudah ngasih spoiler kalau misalkan kita ini pasti menang. Tapi gimana caranya? Gitu. Nah, bisyarah ini harusnya jadi motivasi. Jadi motivasi umat Islam untuk bangkit. Zaman sekarang kan umat Islam lagi terpuruk. Harusnya bisa bangkit karena bisyarah itu. Contoh di Palestina, bisyarahnya Palestina akan menang. Tapi dari umat Islam sendiri gak ada upaya-upaya yang dilakukan. Berarti harus ada upaya yang dilakukan buat menangin itu. Iya, karena bisyarah ya harus direalisasikan, gak bisa terrealisasikan sendiri. Karena kata para pakar itu bilang, Salahuddin itu muncul bukan dia muncul terus Islam bangkit, tapi Islam bangkit dulu dia muncul. Jadi generasinya bagus dulu, Salahuddin muncul. Muhammad Al-Fatih juga. Muhammad Al-Fatih gak muncul buat bangkitin generasinya, tapi generasinya wis bagus. Nah, di antara generasi itu Muhammad Al-Fatih. Jadi kuncinya generasi kita bagusin dulu, nanti salah satunya bakal jadi pemimpin. Oke, ini mau nanya ini ya. Apa maksud dari nama Al-Fatih dari gelarnya Sultan Mehmed itu apa ya? Iya. Oke. Ini. Jadi Al-Fatih itu artinya penakluk. Sebenarnya penakluk ini diproklamirkan ketika Muhammad Al-Fatih selesai nganu dia Hagia Sophia itu. Akhirnya Muhammad Al-Fatih itu dikenalkan pertama itu Abul Fath, bapaknya para penakluk. Terus disebut sebagai sultannya dunia. Terus juga disebut sebagai Kaisar Rum. Kaisarnya Roma. Sudah disebut itu. Jadi Ottoman tuh emang dari sejak itu ngeklaim kalau dia itu Romawi. Naklukin Roma. Ya, dia itu Romawi ketiga. Romawi. Kan yang pertama kan Romawi yang besar itu. Yang zamannya sebelum zaman Nabi, zamannya Nabi Isa itu Romawi yang besar. Terus habis itu Romawi kan pecah jadi dua. Timur sama Barat. Barat hancur, sisa Timur. Nah, Timur pas waktu zamannya Ottoman, itu Romawi kedua. Nah, Ottoman nih Romawi ketiga. Roma ketiga. Iya, Roma ketiga. Oke. Jadi udah agak kerasa ya udah lama banget ya. Lama banget kita ngobrol-ngobrol. Iya, asik ya sejarahnya ya. Soal penaklukan Konstantinopel. Iya, betul juga. Nah, sekarang aku pengen nanya. Konstantinopel takluk kapan? 20 Tadi 9 Mei. 9 Mei 1453. Iya. Salah. Nah, kenapa? Kapan? Kota Konstantinopel itu sudah ditaklukkan ketika Nabi sudah bilang itu. Kayak bisyarah tadi. Kalau misal Nabi sudah bilang itu ya udah hancur. Berarti pasti terjadi. Iya, pasti terjadi. Termasuk Roma itu. Termasuk Roma itu. Tapi Roma pasti belum ya? Masih belum. Itu makanya tugas kita. Ada spoiler nggak cara naklukin Roma atau Roma itu bakal ditaklukin bukan secara kekerasan. Ini dia kenapa pentingnya moderasi beragama. Karena Roma itu bakal ditaklukin ketika orang-orang Bani Ishak atau orang-orang Eropa itu bakal lihat kekasihnya orang Islam, toleransinya orang Islam, akhirnya mereka jadi mu'alaf. Jadi makanya di hadisnya orang-orang Eropa itu bakal takbir satu tembok runtuh. Takbir satu tembok runtuh, takbir satu tembok runtuh, terus takluk. Yang maksudnya mereka itu jadi mu'alaf semua. Maksudnya jadi Roma jadi mu'alaf semua itu. Iya, makanya itu kita taklukin Roma itu lebih gampang karena cuma dakwah. Sementara Konstantinopel kan harus militer. Nah, juga sebenarnya ketika Muhammad Al-Fatih sedang mau ke Roma itu, mau ke Roma, ketika akhirnya mati, Paus Pius dulu namanya. Sekarang kan pausnya namanya siapa? Yang baru itu siapa? Leo siapa? Leo 14. Iya. Waktu itu namanya Paus Pius kedua. Dia itu bilang La grande aquela è morta. Apa artinya? Elang yang hebat sudah mati.
Akhirnya seluruh gereja di Eropa dibunyikan belnya. Ding, ding, dirayain. Akhirnya perayaan besar-besaran di Roma. Wih, Karena tahu mereka gak bakal bisa ditaklukin lagi. karena mereka tahu mereka nggak jadi diserang. Ya, akhirnya Paus Pius juga bilang gini. Dulu kita diserang di Asia dan Afrika sama orang-orang Arab. Tapi sekarang kita diserang di Eropa, di rumah kita sendiri. Dan juga ya kita juga tahu kalau misalkan bangsa Turk pindah dari Asia Tengah ke Yunani. Mongol bisa pindah dari Asia Timur sampai ke Eropa. Dan Arab bisa sampai di Spanyol yang mereka ambil melalui Gibraltar. Jadi mereka dikepung, sininya Mongol, bawahnya Ottoman, sini Arab. Waktu itu masih ada Andalusia. Ya. Makanya Popius bilang, tapi di antara semua itu kita gak pernah kalah, gak pernah rugi paling banyak selain kota Konstantinopel jatuh dan hampir jatuhnya kota Roma. Kenapa bisa gitu? Karena mereka they believe in something they cannot see. Mereka percaya ke sesuatu yang gak bisa mereka lihat. Sementara orang-orang zaman sekarang percaya ke sesuatu yang bisa mereka lihat. Uang contohnya. Contohnya Tahta. yang nggak bisa dilihat, percaya nggak bisa dilihat kayak gimana? Bisyaro itu tadi. Bisyaro. Kan kata-kata Nabi itu gak bisa dilihat. Betul. Iya. Pas waktu ada cerita pas Sumayyah, wanita syahid pertama yang ditusuk dari, mohon maaf, kemaluan bawahnya sampai kepala tembus. Dia itu ditusuk. Nabi Muhammad kan belum punya kekuatan. Nabi Muhammad cuma bilang, sabar wahai Sumayyah, surga kamu sudah dibuatkan istana di surga. Sumayyah bilang, sudah ya Rasulullah, aku sudah melihat surganya. Maksudnya apa? Mereka percaya perkataan Nabi kalau mereka bakal masuk surga. Iya, dia itu gak ngelihat kalau misalkan surga sudah di depan kayak udah ada gambaran gitu. Enggak. Enggak. Ketika Nabi bilang itu, ya udah pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Makanya dia percaya, udah ya Rasulullah, surganya udah ada di depan mataku. Nah, makanya dari itu ya kita harus percaya ke sesuatu yang sudah disebutkan oleh Nabi dan juga Allah dan Nabi. Oke, jadi seru ya sejarahnya. Seru banget. Penolakan Panjang Konstantinopel ceritanya. benar-benar awal dari majunya Islam, karena perang Konstantinopel, terus Roma, kita masih nunggu Roma buat dikuasai orang Muslim, sehingga akhirnya orang Eropa masuk Muslim. Iya. Nah, sebelum kita tutup, Rangga punya pesan nggak buat para penonton? Ada quotes dari Muhammad Al-Fatih. Apa itu? Ketika pasukan-pasukannya bilang, wah gak mungkin ini kita narik kapal dari Bukit Galata. Muhammad Al-Fatih bilang, jangan pernah bilang gak bisa sampai kamu mati dalam mencobanya. Jadi harus mati dulu baru bilang gak bisa. Oh, jadi sesuatu itu Harus bener-bener kita usahain sampai kita mati. Oke. Nah, sekarang aku nanya ke kalian, simpulan dari tadi apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Kita harus selalu berusaha dengan sungguh-sungguh Betul. agar kita dapat mencapai sesuatu yang kita inginkan. Oke. Dan kita harus melakukan itu apapun taruhannya, meskipun Yeah. nyawa. Oke, kalau dari aku kita nggak boleh kayak pesimis gitu kan, kayak dari perkataan Nabi. Kalau tadi pasukan Ottoman itu pesimis sama perkataan Nabi, mungkin Konstantinopel nggak akan takluk sama sekali. takluk. Tapi karena mereka percaya sama bisyarohnya Nabi itu, kalau Konstantinopel akan takluk akhirnya, ya itu kan akhirnya jadi kayak semangat buat mereka. Coba kalau mereka tadi pesimis gitu, Betul, Iya. nggak akan kita di sini nyeritain Konstantinopel tadi. Dan juga banyak pelajarannya, salah satunya patuh kepada guru. Kayak tadi Muhammad Al-Fatih dipukul sama gurunya, dia akhirnya ridho dan akhirnya ya dia jadi Muhammad Al-Fatih. Terus patuh pada ayahnya. Nah, generasi-generasi Muhammad Al-Fatih kan sudah mempersiapkan Muhammad Al-Fatih. Jadi perjuangan itu gak cuma berhenti di satu generasi, bakal lanjut terus sampai akhirnya bisa menang. Nah, juga pelajarannya adalah ya kita betul tadi, kita gak boleh pesimis, kita harus tetap optimis, maju terus apapun yang bakal terjadi. Nah, Sampai kita mati dalam mencoba. oke. Baik, terima kasih Mas Rangga atas sejarahnya yang sangat-sangat menarik ya. Ini Iya. bisa menjadikan, insya Allah bisa menjadikan motivasi untuk orang yang menonton podcast kita. Amin. Dan melahirkan generasi-generasi selanjutnya Amin. yang berpegang teguh pada Islam yang moderat. Amin. Semoga podcast kita bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk Amin. para menonton kita. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton podcast kita. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Amin. Saya host Dafa Dan aku Vano. dan tamu spesial kita Rangga pamit undur diri. Selamat datang di
episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.